Sejak ribuan tahun lalu, manusia membangun sebuah tembok raksasa yang begitu panjang hingga terlihat dari langit. Dunia percaya tembok itu dibuat untuk melindungi kerajaan dari serangan musuh. Namun hanya sedikit orang yang tahu bahwa sebenarnya tembok itu dibangun untuk mengurung sesuatu yang tak pernah boleh keluar. Makhluk-makhluk buas yang jumlahnya ribuan, yang bergerak seperti satu pasukan besar, yang jika dibiarkan bebas, mereka bisa menghancurkan seluruh peradaban manusia dalam sekejap. Dan selama ratusan tahun, para prajurit terlatih menjaga tembok itu tanpa henti, sebab mereka tahu satu hal: jika suatu hari makhluk-makhluk itu berhasil melewati tembok, maka dunia manusia akan berakhir. Film dibuka dengan pemandangan pegunungan berbatu yang gersang di wilayah perbatasan Tiongkok kuno. Di bawah terik matahari yang menyengat, kita diperlihatkan sekelompok kecil pria asing yang sedang dikejar oleh gerombolan bandit. Di mana demi bisa bertahan hidup, pemimpin kelompok asing bernama William menyuruh rekannya untuk melepaskan sebagian kuda demi mengecoh gerombolan bandit tersebut. Setelah selamat dari kejaran kawanan bandit, pada malam hari kelompok William kini mulai ragu dengan rencana William dan menanyakan langkah selanjutnya yang akan diambil William setelah sebagian kelompok mereka telah tewas. Ditambah lagi perbekalan mereka kini sudah hampir habis. Di mana ternyata William dan kelompoknya melakukan perjalanan selama berbulan-bulan dari barat ke Asia untuk mencari sesuatu yang akan merubah hidup mereka, yaitu sebuah bubuk hitam yang lebih kita kenal dengan sebutan Mesiu. Di mana di zaman itu Mesiu adalah sebuah senjata misterius dari timur yang kabarnya mampu meledak seperti petir dari langit. Dan bagi William, benda itu adalah kunci kejayaan, sebab jika mereka bisa membawanya ke barat, maka kehidupannya akan berubah. Untuk itu, walaupun kini jumlah mereka hanya tersisa beberapa orang saja, William tetap ingin melanjutkan perjalanan untuk mencari bubuk hitam tersebut, walaupun yang lain sudah menyerah dan ingin segera kembali. Malam itu, saat William dan Tovar masih berbicara mengenai langkah yang harus mereka ambil, suasana mendadak menjadi sangat sunyi, tak seperti biasanya, seolah sesuatu yang mengerikan akan segera datang. Hingga dari balik kegelapan malam terdengar suara aneh, suara geraman yang tak pernah mereka dengar sebelumnya. Dan saat menengok ke arah kelompok yang tersisa, mereka semua sudah tak ada. William dan Tovar yang kebingungan kemudian mengambil pedang mereka masing-masing. Mata keduanya fokus sambil mendengarkan suara raungan yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Di mana dari kegelapan suara makhluk itu kemudian datang mendekat. William yang merupakan seorang tentara bayaran pengalaman kemudian menyuruh Tovar bersiap, sebab makhluk itu kini mengincar mereka. Dengan pedangnya, William dan Tovar berhasil selamat serta berhasil menebas tangan makhluk itu, hingga setelah itu sunyi kembali menyelimuti malam. Di mana William dan Tovar berdiri dengan nafas terengah-engah, sebab mereka belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. William pun perlahan mendekati potongan tangan makhluk itu, di mana di tengah rasa takutnya, William mengambil potongan tangan makhluk tadi karena ia ingin mengetahui makhluk apa yang menyerangnya. Saat pagi datang, William dan Tovar yang sedang melanjutkan perjalanannya, mereka kembali dikejar oleh gerombolan bandit yang kemarin juga memburu mereka. Untuk itu William menyuruh Tovar untuk segera pergi secepatnya hingga keduanya tiba di sebuah tembok raksasa. Tembok yang membentang sejauh mata memandang, tembok yang begitu besar hingga terlihat seperti membelah dunia menjadi dua bagian. Dan itulah The Great Wall, di mana William dan Tovar langsung dicegat pasukan tentara dari tembok yang menembakkan anak panah kepada mereka. Pasukan berkuda pun mengepung mereka. William dan Tovar tak punya kesempatan untuk melawan, yang dalam waktu singkat mereka berhasil ditangkap dan mereka dibawa menuju tembok raksasa tersebut. Saat mereka berjalan mendekat, William akhirnya melihatnya dengan jelas. Tembok itu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan, tinggi menjulang seperti gunung, lebarnya cukup untuk dilewati puluhan prajurit sekaligus. Ribuan tentara pun berjaga di atasnya, semua mengenakan armor yang berbeda warna, disiplin, terorganisir, seolah-olah mereka sedang bersiap menghadapi sesuatu yang sangat besar. William pun mulai merasa ada sesuatu yang tak beres, sebab merasa tak mungkin tembok sebesar ini dibangun untuk melindungi dari manusia.
pasti ada sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih berbahaya. William dan Tovar kini berada di dalam benteng raksasa tersebut. Tangan mereka masih terikat dan beberapa tentara menjaga mereka dengan ketat. Juga suasana di dalam tembok itu terasa sangat berbeda dari dunia luar, sebab segalanya tampak sangat teratur. Pasukan berbaris rapi, peralatan perang tersusun dengan disiplin. Di setiap sudut tembok terlihat para prajurit yang sedang berlatih. Ada yang berlatih memanah, ada yang melatih formasi tombak. Ada juga pasukan berkuda yang bergerak dengan komando yang sangat presisi. William pun memperhatikan semuanya dengan serius. Ia sudah melihat banyak pasukan di berbagai negara, namun disiplin seperti ini jarang sekali ia lihat. Seolah-olah seluruh pasukan di tembok ini telah dilatih sejak lahir hanya untuk satu tujuan, yaitu bertempur. Tetapi karena tujuan William adalah untuk mencari bubuk hitam, dirinya pun mendiskusikan pelarian dengan Tovar. Yang tak lama kemudian, keduanya dibawa ke hadapan seorang komandan, seorang pria tua dengan tatapan tajam dan wajah yang penuh pengalaman perang. Ia adalah Jenderal Shaw. Di sampingnya berdiri beberapa perwira lainnya, termasuk seorang wanita muda yang mengenakan armor biru. Ia adalah Komandan Lin Mei. Ia memandang William dan Tovar dengan ekspresi tenang namun penuh kewaspadaan. Yang ternyata Komandan Lin Mei bisa berbicara bahasa Inggris. Ia bertanya kepada William dan Tovar bagaimana keduanya bisa membawa tangan makhluk tersebut. Tak ada pilihan lain, William pun mengatakan semuanya jika dirinya bisa membawa tangan makhluk tersebut karena dirinya bersama Tovar berhasil menebas makhluk tersebut ketika makhluk tersebut mencoba menyerangnya. Dirasa hal itu sangat penting, Komandan Lin Mei pun langsung melaporkan informasi dari William kepada Jenderal Shaw. Yang nampak semua perwira langsung berdiskusi sebab keberadaan makhluk tersebut sudah sangat dekat dari yang mereka kira. Hingga setelah itu, Komandan Lin Mei kembali bertanya kepada William tujuan mereka datang ke wilayahnya. Di sini Tovar mencoba menjelaskan dengan mencoba berbohong jika mereka hanyalah penjelajah biasa yang sedang melakukan perjalanan panjang dari barat. Namun Komandan Lin Mei tentu tak percaya. Untuk itu dirinya pun berinisiatif mengeksekusi keduanya. Untung saja hal itu dihentikan oleh perwira lain sebab mereka masih membutuhkan informasi dari William mengenai makhluk yang mereka temui. Walaupun William dan Tovar tak mengerti dengan pembicaraan Komandan Lin Mei dan juga para perwira, tetapi William menyadari jika tangan makhluk yang ia bawa sangatlah penting sebab William melihat para perwira begitu gelisah mengetahui jika tangan makhluk yang ia bawa tak jauh dari benteng. Hingga tak berlangsung lama, sebuah genderang terdengar dibunyikan yang mana hal itu merupakan tanda jika kini tengah terjadi penyerangan di bagian benteng yang lain. Untuk itu William dan juga Tovar harus ditahan terlebih dahulu, di mana saat keduanya dibawa dengan rasa penasaran, William pun bertanya kepada salah satu perwira yang bernama Wang mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Dan terungkaplah jika makhluk yang dilawan William merupakan monster yang disebut Tao Te, monster legendaris yang sudah menjadi mimpi buruk bagi kerajaan selama ratusan tahun. Makhluk itu muncul setiap beberapa puluh tahun sekali dan yang lebih mengerikan, jumlahnya bukanlah satu, melainkan ribuan atau mungkin jutaan. Juga kedatangan monster Tao Te layaknya air bah laut yang menyerbu seperti gelombang, menghancurkan kota, memakan manusia dan meninggalkan kehancuran di mana-mana. Itulah alasan sebenarnya mengapa Great Wall dibangun, bukan untuk melindungi dari bangsa lain, bukan untuk menghentikan pasukan manusia, melainkan untuk menahan serangan monster yang bernama Tao Te. William mendengarkan semua itu dengan penuh keheranan sekaligus skeptis karena menganggap cerita tersebut seperti legenda yang dibuat untuk menakut-nakuti. Sementara itu di atas tembok, para tentara mulai bergerak dengan cepat. Trompet peringatan berbunyi, genderang perang dipukul dan seluruh pasukan yang jumlahnya ratusan ribu mengambil posisi mereka. Dengan matanya sendiri, William dan Tovar melihat pemandangan yang membuat mereka terdiam sekaligus kagum karena tak menyangka jika kawasan yang mereka anggap tertinggal memiliki pasukan yang sangat banyak dan juga terlatih. Akan tetapi William merasa keheranan sebab walaupun jumlah pasukan Great Wall sangatlah banyak, tetapi para perwira seolah gugup menghadapi serangan. Hingga di kejauhan, di balik kabut gurun, sesuatu mulai bergerak, bukan satu,
bukan 10, melainkan ribuan makhluk. Gelombang monster Tautei sedang bergerak menuju tembok. Tubuh mereka merayap cepat di tanah, kulit mereka bersisik hijau gelap. Ekor panjang mereka menghantam tanah saat mereka berlari dan suara geraman mereka terdengar seperti badai yang mendekat. Melihat itu, William hanya bisa menatap pemandangan itu dengan rasa tak percaya. Ia pernah menghadapi pasukan besar, namun ini berbeda. Ini bukan tentara, ini adalah pasukan monster. Sementara itu, para prajurit di tembok yang seolah sudah dilatih untuk menghadapi monster Tautei berusaha menghalau kedatangan monster tersebut dengan cara yang tak biasa. Pasukan pemanah segera mengambil posisi. Pasukan tombak berdiri di barisan depan, sementara pasukan khusus dengan armor biru bersiap di atas platform tinggi. Pasukan itu adalah unit elit yang disebut Crane-Croft. Mereka memiliki cara bertarung yang sangat unik. Para prajurit wanita itu akan melompat dari tembok menggunakan tali panjang langsung ke tengah kawanan monster. Sebuah taktik yang sangat berbahaya, namun juga sangat efektif. William menatap semuanya dengan kagum. Ia mulai menyadari sesuatu. Pasukan ini telah menghabiskan hidup mereka hanya untuk menghadapi satu musuh, yaitu Tautei. Tak lama kemudian, genderang semakin keras berbunyi, menandakan serangan lain akan segera datang. Di mana benar saja di bawah tembok, terlihat seekor monster Tautei yang sedikit berbeda, sudah bersiap menggaungkan teriakan. Yang tak lama, ribuan monster Tautei kini semakin beringas. Mereka berlari seperti gelombang hijau yang mengerikan, juga tanah bergetar semakin keras. William merasakan ketegangan yang luar biasa karena ia tahu dalam beberapa detik lagi pertempuran terbesar yang pernah ia lihat akan segera dimulai. Di atas tembok raksasa itu, seluruh pasukan berdiri di dalam formasi perang yang rapat. Ribuan prajurit memegang senjata mereka dengan erat. Tak ada yang berbicara, tak ada yang bergerak, juga semua mata tertuju pada satu arah. Sementara di kejauhan, gelombang monster Tautei terus bergerak mendekat. Jumlah mereka tak terhitung. Tubuh-tubuh bersisik hijau itu berlari cepat melintasi tanah tandus, bergerak seperti arus lautan makhluk buas yang siap menelan apapun yang berdiri di hadapan mereka. William dan Tovar hanya bisa menatap pemandangan yang bahkan tak pernah terlintas dalam bayangan mereka sebelumnya. Makhluk-makhluk itu pun datang tanpa henti dan jumlahnya terus bertambah. Tekanan serangan yang semakin brutal membuat sebagian pertahanan di tembok mulai jebol. Beberapa monster Tautei kini berhasil memanjat hingga mencapai bagian atas tembok. Dan dalam kekacauan itu, William dan Tovar yang masih terikat hampir saja menjadi mangsa para monster. Namun tepat di saat yang paling genting, seorang pria asing dari barat tiba-tiba muncul dan dengan cepat ia memotong tali yang mengikat William dan juga Tovar, membebaskan mereka dari tawanan. Di sekeliling mereka, monster Tautei terus berdatangan ke atas tembok dan memangsa para prajurit. Melihat situasi itu, naluri seorang prajurit dalam diri William langsung bangkit. Tanpa banyak berpikir, ia segera merebut senjata dari salah satu penjaga. Dalam satu gerakan cepat, ia menghunuskan tombak itu ke arah monster yang mendekat. Tombak itu mengenai titik vital makhluk tersebut. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Monster Tautei itu tak langsung mati. Sebaliknya, makhluk itu malah semakin agresif, mengamuk dan menyerang prajurit yang berada tepat di hadapannya. Melihat keadaan itu, Tovar segera ikut membantu. Keduanya pun kini bertarung berdampingan, bahu-membahu menghadapi monster Tautei yang terus menyerang tanpa henti. Juga pertarungan sengit pun terjadi di atas tembok raksasa tersebut. Hingga tak lama kemudian, sebuah raungan Tautei yang berbeda terdengar sangat keras dari kejauhan. Raungan itu seolah menjadi sebuah perintah. Dalam sekejap, gerombolan monster Tautei tiba-tiba menghentikan serangan mereka. Bahkan mereka terlihat menyeret tubuh kawan-kawan mereka yang telah gugur sebelum akhirnya mundur bersama-sama meninggalkan medan pertempuran. Keheningan yang aneh pun menyelimuti tembok raksasa tersebut. Jenderal Shaw yang sejak tadi memperhatikan semuanya dan melihat dengan jelas aksi William juga Tovar. Ia memuji keberanian William yang tanpa ragu bertarung demi menyelamatkan seorang prajurit. Bagi Jenderal Shaw, tindakan itu bukanlah tindakan seorang penjahat. Karena itulah ia memerintahkan para perwiranya untuk tak lagi menawan William juga Tovar. Juga mulai saat itulah keduanya diperlakukan sebagai tamu penting yang akan dijamu dengan sangat baik.
感谢救命之恩。 Malam harinya sebelum menghadiri jamuan tersebut, William dan Tovar kembali menemui pria asing yang sebelumnya menolong mereka. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Ballard. Dari percakapan yang terjadi di antara mereka, William dan Tovar mulai menyadari bahwa Ballard mengetahui lokasi bubuk hitam yang selama ini mereka cari. Namun, mereka juga merasa heran mengapa Ballard justru memilih tinggal di Great Wall alih-alih kembali ke barat. We play our part. Hingga setelah itu suasana pun berganti karena kini mereka dianggap sebagai tamu penting. William dan Tovar dibersihkan dan dipakaikan pakaian yang jauh lebih layak. Penampilan mereka pun kini berubah, tak lagi seperti tawanan yang baru saja ditangkap. Ketika mereka keluar, keduanya bahkan disambut seperti prajurit yang baru saja memenangkan sebuah pertempuran. Dan di tengah pertemuan itu, Komandan Lin Mei meminta William untuk memperlihatkan kemampuannya dalam memanah. William pun menerima permintaan itu di mana dengan tenang ia menarik busur dan dalam satu tembakan yang presisi panahnya melesat tepat mengenai sasaran. Kemampuan itu membuat banyak orang terkesan. Juga kini William mulai diperhitungkan. Bahkan Komandan Lin Mei menaruh harapan bahwa William dan Tovar bisa membantu mereka menghadapi monster Tautei yang kemungkinan akan kembali menyerang. Namun bagi William, tujuan kedatangannya bukanlah untuk berperang. Ia datang ke negeri ini hanya untuk satu hal, yaitu bubuk hitam. Ia ingin membawanya kembali ke barat agar kehidupannya bisa berubah, dan kini keinginannya itu terasa semakin dekat setelah ia bertemu dengan Ballard. Ternyata Ballard memang sudah lama mengetahui lokasi bubuk hitam tersebut, namun karena ia sendirian, ia tak pernah berhasil membawanya keluar dari Great Wall sebab bubuk hitam itu merupakan bahan senjata. Karena itulah ketiganya mulai menyusun sebuah rencana. Mereka akan mencuri bubuk hitam itu secara diam-diam ketika pasukan Great Wall sibuk menghadapi serangan Tautei. Juga agar tidak menimbulkan kecurigaan, mereka harus berpura-pura menunjukkan kepedulian terhadap perang ini. Karena itulah William dan Tovar kemudian mendatangi Perwira Wang untuk menanyakan asal-usul monster Tautei. Perwira Wang pun menjelaskan sebuah kisah lama. Menurut legenda yang diwariskan turun-temurun, monster Tautei dahulu dikurung di dalam sebuah gunung besar di salah satu kawasan. Namun ketika seorang kaisar Tiongkok di masa lalu menjadi sangat kejam dengan mulai menjajah negeri-negeri lain serta menghambur-hamburkan uang negara, Tuhan murka atas keserakahannya hingga sebuah meteor kemudian jatuh dari langit menghancurkan kurungan yang menahan monster Tautei. Sejak saat itulah setiap 60 tahun sekali para monster itu muncul kembali, bukan sekadar untuk menyerang tetapi untuk menjadi pengingat atas keserakahan dan kezoliman seorang manusia. Belum lama Perwira Wang selesai menjelaskan kisah tersebut, tiba-tiba sebuah trompet perang berbunyi keras. Sebuah tanda bahaya. William pun segera menuju ke arah keributan tersebut. Namun ketika ia tiba di sana, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Komandan Lin Mei sedang berlutut menahan kesedihan sebab Jenderal Shao telah gugur. Ia tewas dalam serangan mendadak monster Tautei. Kejadian itu membuat William mulai menyadari sesuatu. Monster Tautei bukan sekadar makhluk buas yang hanya mengandalkan insting seperti hewan. Mereka memiliki kecerdasan, mereka mampu menyusun strategi, bahkan mereka sengaja menyusup secara diam-diam untuk menargetkan pemimpin pasukan Great Wall. Kematian Jenderal Shao pun membuat keseimbangan pasukan mulai goyah, namun mereka tak memiliki waktu untuk berkabung. Komandan Lin Mei dan para perwira lainnya segera mengadakan rapat darurat untuk mencari cara mengalahkan Tautei seperti yang pernah dilakukan para pendahulu mereka. Perwira Wang yang selama ini mempelajari monster Tautei dari catatan lama mulai mengemukakan teorinya. Menurutnya, monster Tautei dapat bergerak dengan sangat terorganisir karena mereka menerima perintah dari induk mereka, dan jika komunikasi itu bisa diputus, maka seluruh gerombolan Tautei akan kehilangan koordinasi. William pun kemudian mengingat sesuatu. Saat sebelumnya ia membunuh Tautei di tebing Hans, monster itu berada di dekat sebuah batu magnet. Perwira Wang pun menduga batu magnet itulah yang mungkin bisa mengganggu komunikasi mereka. Namun teori itu harus dibuktikan, dan satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah dengan menangkap seekor Tautei hidup-hidup. Masalahnya hal itu hampir mustahil dilakukan sebab jangankan menangkapnya, membunuhnya saja sangatlah susah. Tetapi mendengar rencana itu, William tiba-tiba angkat bicara.
Menurutnya, hal itu bisa saja dilakukan asalkan mereka memiliki tombak yang kuat, juga rantai jaring yang cukup besar. Tovar yang melihat William justru membantu rencana itu tentu saja merasa kesal. Baginya, hal itu akan mengacaukan rencana mereka untuk kabur membawa bubuk hitam. Namun entah mengapa, William kini tampak benar-benar ingin membantu mereka. Singkat cerita, rencana penangkapan Tao Te pun dijalankan. Di bawah komando Komandan Lin Mei, para pasukan bersiap menghadapi serangan berikutnya. Ketika gerombolan Tao Te datang, hujan panah api langsung dilepaskan untuk mengurung mereka semua. Dengan jaring besi raksasa, satu monster Tao Te akhirnya berhasil ditangkap hidup-hidup. Namun, jaring itu tersangkut yang tanpa ragu, William melompat turun untuk melepaskannya. Dan tindakan itu justru membuatnya berada dalam bahaya sebab beberapa monster Tao Te lain segera menyerangnya. Untungnya Tovar datang membantu dan keduanya pun kembali bertarung bersama untuk menyelamatkan diri. Walaupun pada akhirnya mereka berhasil selamat, keduanya mengalami luka dan harus dirawat. Komandan Lin Mei pun mulai menunjukkan perhatian khusus kepada William. Thank you. Sementara itu, perwira Wang melakukan percobaan pada monster Tao Te yang berhasil mereka tangkap. Dan hasilnya benar, ketika batu magnet didekatkan, monster Tao Te itu tiba-tiba tak lagi bersikap agresif. Makhluk itu bahkan menjadi tenang, seolah kehilangan arah. Namun di sisi lain, Tovar mulai merasa William telah berubah. Ia meminta William memutuskan satu hal, apakah ia ingin tinggal atau pergi bersama dirinya dan Ballard membawa bubuk hitam yang mereka incar sejak awal. Namun tanpa mereka sadari, monster Tao Te diam-diam telah membuat sebuah terowongan yang langsung menuju ibu kota kerajaan, melewati tembok Great Wall. Di tengah situasi genting itu, Tovar dan Ballard justru memilih melarikan diri. Mereka mencuri bubuk hitam dan meninggalkan William. Tindakan itu membuat Komandan Lin Mei sangat marah. Dengan berat hati, Komandan Lin Mei pun menyuruh pasukannya untuk kembali menawan William karena dicurigai sebagai bagian dari pencurian tersebut. Namun ketika ancaman terhadap ibu kota semakin nyata, seluruh pasukan Great Wall segera bergerak untuk menghadang Tao Te sebelum mereka mencapai pemukiman warga, di mana pertempuran besar pun terjadi. Banyak prajurit gugur. Pasukan Great Wall hampir kewalahan menghadapi serangan brutal monster Tao Te. Dan di saat Komandan Lin Mei berada dalam kondisi terdesak, William yang sebelumnya dibebaskan oleh perwira Wang tiba-tiba muncul untuk membantu Komandan Lin Mei. Menurut perwira Wang, satu-satunya cara menghentikan Tao Te adalah dengan membunuh induk mereka. Dan jika induknya mati, seluruh Tao Te lainnya juga akan mati. Namun untuk melakukannya, mereka hanya memiliki satu kesempatan, yaitu memanfaatkan monster Tao Te yang mereka tangkap sebelumnya untuk dijadikan umpan. Singkatnya, bom dipasang pada tubuh monster Tao Te itu, dan William harus menembaknya dengan panah api secara akurat. Singkatnya, percobaan pertama dilakukan namun gagal sebab posisi William terlalu rendah yang membuat panahnya mampu dihadang oleh Tao Te lain. William dan Komandan Lin Mei pun segera mencari cara lain. Mereka naik ke sebuah menara tinggi yang menghadap langsung ke arah Ratu Tao Te, dan dari sanalah William kembali mencoba menembak. Namun para Tao Te penjaga induk segera membentuk perisai hidup untuk melindunginya. Dan tak lama kemudian, induk Tao Te mengeluarkan raungan keras, memerintahkan seluruh pasukannya menyerang William dan juga Komandan Lin Mei. Waktu mereka pun hampir habis. Komandan Lin Mei kemudian meminta William untuk mempercayainya. Ia menggenggam tangan William lalu melompat dari menara, dan di saat yang sangat singkat itulah William memanfaatkan celah yang muncul. Ia melepaskan panah terakhirnya dan seketika boom, panah itu tepat mengenai induk Tao Te.
Dimana setelah induk Tau Te tilar dunia, seluruh gerombolan Tau Te mulai mati satu persatu, dan ancaman yang selama ini menghantui negeri itu akhirnya kini telah berakhir. William pun berdiri di atas menara, memandang medan perang yang perlahan kembali tenang. Ia datang ke negeri ini awalnya hanya untuk mencari kekayaan, namun pada akhirnya ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kehormatan dan keberanian untuk melindungi orang lain. Komandan Lin Mei pun kemudian menghampirinya, mengucapkan terima kasih atas keberanian yang telah ia tunjukkan, dan film pun tamat. Segitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subrek-nya. Jumpa lagi di next video. A'abrai pamit ungkur, pamit undur dari hadapan Anda, dan bye-bye.